kasus obat injeksi yang ditarik gara-gara masalah sterilitas. Yang sampai produknya nggak boleh dipakai itu? Iya, katanya sih ada kontaminasi mikroba. Padahal tuh obatnya udah jadi. Makanya dalam sediaan steril, sterilitas itu penting banget. Sedikit kontaminasi aja bisa berbahaya. Bahkan alat yang dipakai juga harus benar-benar steril tahu. Kalau alatnya terkontaminasi, sediaannya juga bisa ikut terkontaminasi. Berarti proses sebelum pembuatan itu penting juga ya? Iya. Emang proses sterilisasi alat itu gimana sih? Setauku menggunakan oven dan autoclave. Iya, tapi ada teknik aseptis sebelum sterilisasi dengan alat itu. Jadi gini. Pertama, disiapkan dulu bahan-bahan. Aquades untuk bilas, alkohol 70% sebagai desinfektan, HCl encer untuk menghilangkan kerak, dan tisu untuk mengelap. Oke, terus? Langkah awal, tangan dan meja disemprot alkohol 70%, lalu dilap satu arah menggunakan tisu. Kenapa harus satu arah? Karena kalau bolak-balik bisa terjadi kontaminasi ulang. Makanya pakai prinsip one wipe, one surface, one direction. Oh gitu. Iya, nah untuk sterilisasi tutup karet digunakan pinset yang didisinfektan dulu dengan alkohol. Tutup karet diangkat dengan pinset, lalu disemprot alkohol, lalu dilap lah pakai tisu. Wah, jadi benar-benar menjaga biar tetap aseptis ya? Iya, teknik aseptis itu untuk meminimalisir masuknya mikroorganisme ke alat dan bahan steril. Setelah itu, tutup karet direndam aquades. Lalu beker ditutup aluminium foil supaya tidak terkontaminasi. Selanjutnya, untuk botol dan vial dipegang menggunakan pinset steril, lalu dibilas dengan HCl encer untuk menghilangkan sisa zat. Vial diputar agar HCl mengenai seluruh permukaan dalam, setelah itu dibilas dengan aquades agar sisa HCl tidak tertinggal pada alat. Kok bisa HCl yang dipilih? HCl ini dipilih karena termasuk asam kuat yang efektif melarutkan endapan anorganik atau kerak pada alat gelas laboratorium, serta mudah dibilas kembali dengan aquades. Wah, bener juga ya. Iya, botol infus juga diperlakukan sama, menggunakan HCl lalu dibilas aquades sambil diputar agar seluruh permukaan terkena larutan. Lalu untuk alat bedah reusable disemprot alkohol lalu dibilas aquades. Pegangnya pasti pakai pinset steril ya? Benar, supaya tetap aseptis. Kita semprot alkohol ke instrumen yang berbahan stainless steel sebagai wadahnya. Pastikan semua sisi tersemprot ya. Jangan lupa dilap pakai tisu, baru dimasukkan alat bedah ke wadah itu dengan pinset.
boleh didesinfeksi sebelum ditutup. Betul sekali. Setelah itu dibungkus pakai kain. Tujuannya untuk cegah kontaminasi dan memaksimalkan penetrasi uap panas saat proses autoklaf nanti. Nah, terus ditempellah tab indikator yang digunanya untuk menandai bahwa alat telah melalui proses sterilisasi dengan melihat perubahan warna pada tape setelah terkena suhu sterilisasinya. Nah, selanjutnya masuk ke tahap utama, yaitu sterilisasi. Oven disiapkan pada suhu 170 derajat Celcius karena membutuhkan waktu untuk mencapai suhu tersebut sambil menunggu autoklaf juga dipersiapkan. Autoklaf dibuka. Diisi air secukupnya. Kemudian alat dimasukkan termasuk tutup karet dan alat bedah reusable yang sudah melalui proses aseptis sebelumnya. Autoklaf ditutup dengan hati-hati. Lalu dijalankan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Pada kondisi tersebut, uap panas bertekanan mampu membunuh mikroorganisme secara efektif. Setelah 15 menit, autoklafnya dibuka dan alatnya dikeluarkan. Terus kalau oven gimana tuh? Setelah oven mencapai suhu 170 derajat Celcius, alat bedah reusable tanpa kain dan botol vial yang sudah diproses aseptis dimasukkan. Proses berlangsung selama 15 menit. Nah, kenapa oven suhunya lebih tinggi, sedangkan autoklaf hanya 121 derajat Celcius? Itu karena oven menggunakan panas kering yang memiliki daya penetrasi lebih rendah dibandingkan panas lembab pada autoklaf, sehingga membutuhkan suhu lebih tinggi agar proses sterilisasi tetap efektif. Oke, paham. Terus habis itu gimana lagi? Setelah 15 menit, alat dikeluarkan menggunakan kain karena masih panas, jadi harus dilakukan dengan hati-hati. Dan selesai, alat dan bahan siap digunakan dan disimpan di tempat yang sesuai serta steril. Wah, panjang juga ya prosesnya. Bahkan detail kecil kayak arah ngelap meja pakai alkohol aja ada aturannya. Betul, farmasis seperhatian itu ternyata ya sama detail-detail kecil. Karena bagi seorang farmasis, menjaga sterilitas bukan sekedar prosedur, melainkan bentuk tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kualitas sediaan yang akan digunakan pasien. Wah, jadi farmasis tuh keren banget ya. Ngomong-ngomong bentar lagi jam 2. Ayo ke kelas yuk. Iya ayo, dosennya biasa datang on time, jangan sampai telat. Iya ayo, kita isi bangku depan dulu ya. Dan terafernya juga disiapin ya. Oke. Sterilisasi dan teknik aseptis berperan penting dalam menjaga mutu, keamanan, dan efektivitas sediaan steril. Ketelitian dalam setiap proses tidak hanya mencegah kontaminasi, tetapi juga melindungi keselamatan pasien. Karena pada akhirnya, farmasis dan apoteker yang baik bukan hanya membuat obat yang benar, melainkan juga menjaga kepercayaan dan kesehatan setiap pasien yang dilayani.